Keisha Lefronka. Hai apa guys, terima kasih for having me. Semuanya. Dan untuk memproduksi lagu Mengejar Matahari, di fase mana atau step apa yang paling susah gitu? Rasa sih versi yang lebih grande, lebih feminin, tapi juga kena kayak nusuk di hati gitu. Opal Jam Session. Halo Opal Geng, selamat datang di Opal Jam Session. Dan kali ini gue seneng banget karena gue akhirnya bisa ngobrol-ngobrol dan juga menginterview seorang penyanyi yang tiap pagi ku dengarkan. Masa sih? Iya dong, ada Keisha Lefronka. Hai semuanya, hai Opal guys. Selamat datang Keisha di Opal Bass Studio. Terima kasih for having me. Yes, aku penasaran Keisha umurnya berapa sih? Tebak. Ini nebak ya, Tebak ya. ini gue sama sekali tidak Gak apa-apa, aman. Gue gak gombal or something. Menurut gue lo 18. Tahun ini baru 20 kemarin. Oh 20. Yes. Wah muda Kelihatan sekali. bocah ya. Iya, Bukan bocah. sih, lu lebih ke bocah sih. Keisha, selamat datang di Opal. Thank you. Bagaimana? terima How's your feeling today? Is it good? kasih. I'm good, thank you. How are you? Yeah, I'm good. By the way, selamat karena jujur pertama kali banget aku suka banget sama Keisha Lefronka. Dan yang aku dengerin banget ya pagi itu adalah Mengejar Matahari. Ah, terima kasih. Karena disuruh denger sama temanku. Kayak Oke. denger deh Terima kasih temennya Kak Julio. Iya, makasih. Shout out buat Marsha. Tapi by the way, kamu tuh awalnya bagaimana Yep. diajak sama Mas Andi Rianto? Bagaimana proses pertamanya? Waktu itu sebenarnya ditelepon. Jadi nggak ada apa-apa nih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Udah ditelepon sama owner label aku, Oke. Kaiman. Bener ditelepon. Keisha, kita ada project nih bareng Mas Andi Rianto. Waduh, keselak gak tuh rasanya? Iya kayak apa nih, masih belum kan. Aha. Mas Andi minta kamu untuk bawain Mengejar Matahari. So kayak, Kak, kayaknya salah orang deh. Kayaknya bukan aku deh. Aku bener-bener langsung kekat gitu. Kayaknya bukan aku deh. Kayak emang aku beneran. Iya beneran kamu. Kamu tau gak lagunya? Tahu lah. Coba gak tahu kan. Lagu itu Iya, rilis iya. 2004. Aku lahir 2003 berarti. Dari kecil kan berarti aku di radio kan. Apalagi zamannya tuh di Iya, mobil. iya, benar, Di belakang terus benar. dengerinnya Mengejar Matahari. Sampai aku besar dan sekarang aku menjadi bagian dari itu juga. Oh, nah, tapi kamu itu kan Mengejar Matahari sebenarnya adalah salah satu soundtrack film kan? Bener. Iya kan? Kamu nonton filmnya tapi? Belum kebetulan. Belum Tapi aku udah kebetulan. cari-cari kayak sinopsisnya gitu. Ah. Sebelum recording waktu itu. Itu dia, Mengejar Matahari. Dan kamu menemui kesulitan-kesulitan nggak? Karena kan dari segi awalnya pun kalau nggak salah lagu itu yang bawakan Om Ari Lasso. Benar. Betul, laki-laki pun suaranya juga Yes, tinggi banget. yes. Nah, kamu mengalami kesulitan tersendiri nggak tuh? Pressure tersendiri sih pastinya. Karena lagu itu udah melekat banget dengan Om Ari kan. Betul. Om Ari banget, udah laki banget, maco banget gitu kan. So aku ditantang untuk membawakan gimana caranya nih keluar dari versi aku gitu. Itu yang bikin aku kayak oke, kita jalan nih. Aku karena aku menantang diri aku sendiri kayak kayaknya seru deh ini. Maksudnya kan bingung ya kayak gimana caranya nih keluar Betul. dari Om Ari ini, apalagi berkolaborasi dengan legend juga kayak combo gue. Itu kayak Iya. boleh nggak lo tembak gue aja Iya sekarang kayak deh. lu tembak mati deh Nah sekarang. itu dia. Enggak, soalnya fun fact ya. Jadi lagu Mengejar Matahari itu setahu aku ya, satu dari sekian banyak lagu Indonesia yang abis dibawain sama Om Ari itu udah gak ada lagi yang bawain. Iya. Even gak ada lagi Iya, yang cover. Jadi habis Ari Lasso, ya Keisha Lefronka. Wah, tepuk tangan dong buat Keisha Lefronka guys. So cool. Damn. Waktu itu tapi kebantu banget sih setelah. Nah, Karena aku belum kebayangan kayak ini bakal dibikin gimana nih sama Mas Andi Riantonya. Betul, Belum ketemu betul. tuh kita masih kayak Betul. ngobrol by chat aja by call gitu. Terus begitu ketemu Mas Andi sudah bawa aransemen baru. Terus begitu aku coba Oke. ternyata sangat amat dirubah, dihancurin tuh kalau aku bisa bilang sama Mas Andi Rianto. Jadi dari temponya aja udah dirubah gitu. Iya, Jadi iya. jadi aku banget. Jadi kebantu banget dengan aransemen Mas Andi Rianto. Betul, sangat grande dengarnya. Benar. Lagunya juga merindingnya ada banget lagi gue dengernya. kasih. Oke, tapi sebelum kita breakdown lagi lagu Mengejar Matahari, sebenarnya aku penasaran nama Keisha Apa tuh? Lefronka. What is Lefronka stand for? Apakah itu family name atau ada arti tersendiri? Sebenarnya Keisha itu artinya buah hati katanya Keisha ya. buah hati, Nggak tahu oke. tuh bahasa apa. Keisha buah hati. Lefronka itu singkatan nama mama sama papa. Nama mama Levi, nama papa Hafron. Jadi buah hati Levi dan Hafron begitu. Oh
ya Allah. ceritanya. Jadi kayak nama begitu. Portugis ya, Iya, Kak? kayak Rusia gitu, Iya, kayak bule gue. Keisha Levronka. Levronka. Nah, tapi kan tadi kamu bilang itu kan buah hati papa dan mama gitu, Levi dan Hafron. Yes, benar. Nah, Levi dan Hafron. papa dan mama sendiri berperan sejauh apa, sebesar apa di karir seorang Keisha? Kalau aku nggak di-push sama mereka, aku nggak akan ada di sini sih, di Opal Oh, iya? ini. Soalnya awal aku ikut ajang pencarian bakat itu, aku Betul. bahkan dipaksa. Kayak Oh, aku masa nggak suka nyanyi, bukan sih. Aku suka nyanyi tapi cuman kayak hobi aja, kayak cuman nyanyi di kamar mandi. Ini kisah-kisah orang sukses yang biasa gue denger kayak gini nih. Kayak gue nggak suka nyanyi. Aku cuma nyanyi di kamar mandi doang. Terus kayak uh. aku pernah ikut lomba waktu SD, itu pun antar sekolah doang. Jadi bukan yang kayak emang aku les terus aku ikut lomba ini itu Jadi kamu ini nggak itu. actively singer gitu, Enggak. bukan? Terus tiba-tiba mama aku kayak, ini ada nih, oh kakakku dapet, dia lagi jalan ya sama ceweknya. Terus dapat brosur gitu kayak Oke. pendaftaran. Terus habis itu dibawa tuh ke rumah. Cak, kamu ikut deh. Iseng gitu dia iseng aja sebenarnya. Cuman mama aku yang kayak, iya coba deh ikut diseriusin. Aduh, Terus didaftarin diam-diam. Aku ingat banget waktu itu aku 16 tahun, belum ada KTP kan. Kartu pelajarnya aku bawa sekolah dong. Aku didaftarin pakai paspor. Pakai paspor. Oke. Terus begitu makan malam, kita tuh selalu makan malam bareng. Begitu aku pulang lucu sekolah, banget. makan malam bareng itu kayak waktu kita cerita-cerita gitu. Kayak hari ini ada apa nih gitu. Terus tiba-tiba mama aku bilang kayak, Mama udah daftarin kamu Indonesian Idol. So kayak, Mau meledak nggak pala aku lo? marah. Aku kayak cuman, aku dia marah. Jadi kayak aku diem kayak, kenapa? Maksudnya awalnya udah ditanya nih, kamu mau nggak ikut ini. So aku kayak, enggak deh. Aku mau, tapi tahun depan kita Iya. udah spare waktu setahun nih buat belajar dulu. Karena Betul. bayangan aku di sana itu banyak banget orang-orang yang sangat berpengalaman, yang Iya, emang betul. cita-citanya menjadi penyanyi. Sedangkan aku yang kayak iseng-iseng ikut kayak tidak mungkin Rasanya gitu kan. kayak gladiator dan kamu dicemplungin. Iya bener Betul. banget. Kayak aku mau dimakan banyak banget hewan buas gitu. Terus akhirnya ternyata karena tiba-tiba didaftarin, so aku nggak mau. Terus aku cerita ke teman-teman aku sekolah. Aku kayak ngomel tuh, ngedumul kayak, mama aku tuh bla 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 bla. Terus mereka yang kayak, ih coba aja, emangnya kenapa? Terus kayak, iya, maksudnya orang-orang sekitar aku yakin sama diri aku. Kenapa aku nggak yakin sama diri aku sendiri gitu? Akhirnya kayak, oke, kita berangkat. Aku nggak. Kamu nggak di Malang? Disogok loh dia. Disogok apa ya waktu itu? Disogok HP kalau nggak salah. Aduh, HP lucu sama apa banget. gitu. Terus Akhirnya kayak ya udah ikut. Itu ikut yang di Surabaya karena yang di Malang udah lewat waktu itu. oh, kamu yang di Surabaya. Bener, ikut big auditionnya. Jadi antri itu Oke. panas-panas seharian. Nah, aku tuh penasaran nih, aku mau nanya dikit aja. Boleh. Berapa lama sih kamu ngantri dari yang, karena kalau kita nonton di TV kan kayak ada ribuan orang mau ngantri Yes. panas-panasan. Beneran sih, itu beneran banget. Aku kira Beneran juga banget. kayak ini nggak mungkin deh, masa orang-orang nih mau ikut sebegitunya gitu kan. Iya betul. Ini Aku kan dari juga pun pagi. udah yang ke seri keberapa gitu Bener. acaranya kan. Aku dari pagi aku datang. Aku ke Surabaya malam. Aha. Terus aku nginep di hotel dulu karena besoknya pagi banget jam 6 jam 7 itu udah mulai. Dan itu ternyata udah rame banget. Orang-orang Oh, udah pada nungguin kayak damn. dari subuh gitu loh. Oh, iya? Aku kira jam 6 jam 7 udah kayak aku paling awal nih gitu. Masih Jatuhnya sepi. kayak ngantri nonton Blackpink ya kak, orang-orang itu. Bener. Besok kita lihat ya seramai apa. Terus akhirnya aku ngantri sampai maghrib. Wow. Dari jam 6 pagi sampai maghrib. Ngapain Baru aku keluar kamu? jam 5 jam setengah 6. Antri kak. Dan kamu kan ada di usia yang kayak pasti mood swingnya tuh ada banget. Karena 16 tahun Iya. tuh kayak bete-nya gitu. Nah apa yang kamu, apa sempat berantem gak sama mama lagi ngantri gitu? Oh, aku inget. Jadi itu tuh kayak ada bilik-bilik banyak banget kayak belasan bilik gitu. Oh, Aku kayak mau pertama nyoblos masuk. ya. Oh, aku 3 kali. 3 kali? 3 kali. Aku 3 kali ikut antri. Jadi kayak tiap ngantri tuh masuk ke bilik yang berbeda kan. Jadi kesempatannya beda lagi dong. Jadi aku Oke. pertama jam 6 pagi tuh masuk bla 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 kayak 3 jam 5 jam ngantri gitu. Terus akhirnya masuk. Terus masih belum lolos. Terus kayak mama aku kayak oke. coba lagi gitu. Terus udah kedua kali nggak lolos. Terus kayak udah deh Maya pulang aja aku udah gitu kan. Terus mama aku kayak yang terakhir deh. Mama janji yang terakhir. Udah coba masuk. Feeling ibu ya. Iya, feeling sama doa ibu tahu Kesha. Benar. Doa ibu. Doa ibu Doa. kamu. Tapi Kesha zodiaknya apa sih? Tebak lagi ya. Aku tebak. Enggak, tapi aku mau tebak. Boleh. Oh, Jangan ngasal. Pikirkan baik-baik. Leo. No, stop. Aku tarik. Capricorn. Ini kesempatan terakhir sama kayak kamu. Ya. Sagittarius. Salah. Kenapa? Kenapa 3 itu? Aku Aquarius. Oke. Kamu Aquarius. Kakak apa? Aku Sagittarius. Aku nebak Sagittarius karena kamu easy going. Aku nebak Leo karena tadi kamu marah-marah di meja makan. Aku nebak Capricorn karena ternyata habis marah-marah kamu luluh juga. Luluh juga gitu. Tapi Aquarius. lagu si Mengejar Matahari ini kayaknya persiapannya berapa lama tuh?
Itu cukup cepat sih karena kita kejar tayang juga sebenarnya. Sebenarnya pada bulan itu tuh goals aku album pertama. Cuman kayak karena aku pikir lagu-lagunya jadi kayak ini dulu deh daripada kayak lama ngeluarin karya. Jadi kita garap ini dulu, kita kejarin dulu. Itu kayak cuman sebulan kali, 3 minggu. 3 minggu. Nah, dan untuk memproduksi lagu Mengejar Matahari, menurut kamu di fase mana atau step apa yang paling susah gitu untuk seorang Kesha sendiri? Rasa sih. Karena aku ngerasa kalau Omari itu laki banget. Aku pengen lebih versi yang lebih grande, lebih feminin, tapi juga kena kayak nusuk di hati gitu. Karena ada yang part kayak drop banget kan kayak. Itu aku nangis. Aku inget banget itu vokal directnya Om Irfanat waktu itu. Aku ceritain ya ini. Aku gak suka cerita, oversharing gitu. Aku seneng banget malah kalau kamu cerita. Terus dia bilang gini, aku udah ngerasain rasa kamu di lagu ini tapi kurang mantep deh, dia bilang. Itu karena cerita di filmnya kan empat laki-laki persahabatan. Betul, itu kan satu geng banget, itu kan. Terus dia bilang kamu punya nggak geng cewek-cewek? Aku punya banget dan 4 orang sama aku. Pas juga. Kamu nyalain, ini lampunya aku matiin, lampu studio aku matiin. Kamu nyalain HP-mu, cari foto kamu, pajang di standbook. Sama berempat itu. Foto berempat itu. Jadi aku pajang di standbook. Aku sampai nangis kayak orang gila di dalam. Wow. Itu gokil sih. Dan si geng kamu berempat itu spill dong. Apa kan biasa orang ada nama gengnya. Please spill ke kita. Namanya ini You Mind You. Gara-gara ini. Gara-gara apa sih waktu itu kayak ada acara sahur bukan? Bukan. Yuk kayak sahur yuk. Bukan. Anak kecil waktu itu viral apa deh gitu. Terus ada kayak nama grupnya YMY gitu. YMY. Itu kamu temenan dari SMA. Dari SMA. Awal banget SMA. Sampai sekarang masih temenan gak? Sampai sekarang banget. Tiap aku bolak-balik. Kemarin dari pulang Malang, kemarin aku syuting di Surabaya baru kelar kan. Disamperin mulu. Aduh baik banget. Padahal pada sibuk kerja, sibuk kuliah, tapi sempet. Apa sih arti sahabat untuk seorang Kesha? Gila sih kalau aku nggak bisa ngedescribe sih, saking kayak bahkan dulu waktu aku karantina itu kan lama banget ya, tugas-tugas aku tuh mereka yang kerjain. Demi apa? Padahal aku kayak nggak ada minta tolong, aku kayak ya udahlah orang lagi kompetisi mau gimana gitu. Mereka yang ngerjain, mereka yang kayak ngingetin aku, mereka tiap hari bikin list kayak apa yang aku ketinggalan, mereka list semua. Aku harus ngejar apa, mereka list, bener-bener mereka tulis. Aku ada di Malang, aku simpen kertas-kertas itu. Bener-bener ditulis. Jadi aku nggak bisa describe seberapa berharganya, seberapa bersyukurnya aku punya orang-orang yang baik. Kayak aku nggak tahu what did I do untuk deserve you gitu. Kayak kenapa aku dikasih orang yang baik banget sama yang di atas. Oke, itu sekarang kamu ada waktunya, kamu ada platformnya. Apa yang pengen kamu bilang ke teman-teman kamu? Hai, namanya lucu banget. Siapa aja kan sih? Keisha Lefron kan. Satunya Keisha Mea. Satunya Sofi Lintang, satunya Sophia Nabila. Jadi mirip-mirip gitu. Namanya mirip-mirip. Terus absennya urutan. Jadi kalau ujian deket banget, kita sebelahan. Apa yang membuat kalian sahabatan? Karena kalau aku sama si Keisha Mea ini awalnya karena nama kita sama. Jadi kayak orang sering salah kan. Kayak Keisha, dua-duanya angkat tangan kayak. Terus akhirnya kenalan. Dan penulisannya sama. Keisha kan banyak penulisannya kan kayak KEYSHA atau apa banyak banget. Itu kita sama KEISYA. Oh, kalau si Sophie itu, si dua Sophie itu gimana itu? Itu mereka juga karena nama, karena salah. Sofi sama Sophia karena dia SOPHYA, jadi dibaca Sofia. Jadi sama aja Sofi. Iya gitu Sofi, kan. Karena nama. Mirip banget. Terus kita baru ketemu, kita berdua-dua dulu, karena kita beda kelas apa sih kayak MPLS. Soulmate ya. Benar, beda kelas ya. mosnya gitu. Terus begitu ketemu, nggak tahu deh kok bisa ya. Aku juga bingung. Jadi apa yang pengen kamu bilang tadi? Baru hai loh. Oh iya, baru halo doang ya. Iya. Halo Mea, Sophia dan Sofi dan semua teman-teman aku. Aku tuh geli banget kalau ngomong kayak gini. Iya gak apa-apa dong. Makasih banyak udah nemenin aku dari awal dan bahkan sampai sekarang. Kalian gak lupa sama aku yang udah jauh ini. Kita masih sering kayak video call kalau apa-apa gitu. Kalaupun galau gitu, sleep call semalaman, 2 malaman. Lucu gitu. banget. Jadi masih sedekat itu. Jadi terima kasih. Tetap nemenin aku bahkan ketika dunia aku juga udah berubah, kalian tetap di sini. Thank you so much. Ayo tepuk tangan dong buat Kesha. Luar biasa, sleep call semalam 2 malam. Untung sekarang udah smartphone. Kalau zaman dulu meledak handphone lu. Surat-suratan ya. Baterainya meledak. Kesha tuh berempat handphonenya. Next question. Yes. Role model kamu dan your favorite genre of music. My favorite genre of music. Kalau aku suka soul soalnya. Oh, aku suka folk. Oh ya? Yes.
Folk's quite fun. Folk tuh enak banget didengarnya, by the way. Enak banget buat nge-chill. Iya kayak kan? setiap waktu tuh enak banget aja. Ini kalau bisa kita gambarkan sebagai pemandangan ya, kalau Seoul tuh lebih ke kayak New York downtown. Kalau folk tuh New Zealand gak sih? New Zealand yang Iya kayak kan? calming. Iya, kayak ada domba lari-lari. Nah, siapa penyanyi favorit kamu? Penyanyi favorit aku Atau yang kayak aduh gue pengen collab deh kayaknya. Firsa Besari. Firsa Besari. Yes. Tegas ya Firsa Besari. Iya lagi. Tapi kalau menurut aku ya, Firsa Besari itu warna vokalnya kan, jenis-jenis lagunya tuh, kamu pernah melakukan gak sih lagu-lagu yang seperti Firsa Besari sebelumnya, maksudku? Belum. Kalau di dalam lagu aku belum. Karena selama ini kan yang kamu kan lagunya grande. Ya benar. Makanya aku pengen nanti di album aku. Yes, shout out buat Spill Firsa dikit-dikit. Besari ya. Oke, next question. Sebagai seorang penyanyi, bagaimana cara seorang Keisha Lefronka untuk kan throat tuh pasti kepake banget ya, tenggorokan. Nah, bagaimana cara kamu untuk menjaga kualitas vokal kamu gitu? Apa ya? Istirahat yang cukup sih. Itu penting banget ya? Penting banget. Aku kalau udah nggak enak dikit, aku pakai tidur. Karena aku jarang banget obat-obat gitu loh. Jadi kayak tiap apa dikit pokoknya tidur terus udah gitu aku suka banget minum air putih. Aku sehari, kakak kalau minum air putih sehari berapa? Aku bawa tumblerku di situ. Itu tuh. Kamu lihat gak tumbler hitam 2 liter itu? Sama, tapi aku pakai itu. Kakak berapa kali ngisi? Sekali doang. Aku cuma 1,5 biasanya sanggupnya. Nah, kalau kamu aku bisa 6, 7 liter, 8 liter sehari. No. Itu berlebihan Seriusan? sih. Aku gak tahu itu bagus apa enggak. Cuman kayak aku suka banget air putih. Tapi aku pernah baca kan emang kita kalau dehidrasi nggak bagus. Tapi ada juga namanya overhydrated. Iya. Itu aku juga katanya Cuman kayak udah kebiasaan. tapi bagus lah yang Iya, namanya jadi air kayak putih ya pasti bagus. Air Nah, putih sih. Karena aku gak suka terlalu manis-manis juga. Jadi jarang banget minum-minum yang aneh-aneh. suka dukanya dong jadi penyanyi Keisha, apalagi untuk seorang Keisha yang sebenarnya tuh dari awal plan hidupnya nggak ada jadi Gak ada penyanyi kayak, gitu. Gak ada sama sekali. Sebenarnya terlepas dari penyanyi, apapun yang kita jalanin pasti ada yang suka dan gak suka. Yes, Lebih betul. ke situ sih suka dukanya. Jadi tergantung kitanya aja yang nerima, kitanya yang ngefilter bagaimana. Oke, ini pertanyaan berikutnya, the happiest moment selama kamu menjadi penyanyi. Your happiest moment. Apakah pertama kali tahu lagu kamu viral, atau pertama kali telepon sama Mas Andi Rianto? Semuanya sih kayak hal-hal kecil itu justru yang sangat berharga. Kayak tiap panggung kan ketemu euforia yang beda. Betul. Itu juga tiap hari serunya beda. Itu juga my happiest moment. Betul. Terus ditelepon untuk dikabarin berkolaborasi dengan Mas Andi juga my happiest moment. Terus tangin usai juga sangat amat viral, my happiest moment juga. Bagaimana cara kamu sih? Kamu sampai sekarang kalau naik ke panggung masih grogi nggak? Masih. Terus Karena gimana? gini jatuhnya traumatis. Aku sampai ke psikolog. Itu panjang banget ya cerita gila-gila itu. Aku sampai sekarang kalau mau nyanyi tangin usai, terlepas dari lagu apapun. Iya, itu dia Misalnya bawain maksudku. 10 lagu tuh dari tiap perform 10 lagu itu aku fine aja. Kalau dulu aku groginya karena aku basicnya bukan penyanyi, begitu ketemu orang dengan panggung yang Rame besar banget. banget, Iya, aku betul. grogi. Tapi sekarang ketika ketemu orang udah mulai biasa kan. Tapi begitu lagu tayangin usai dan pas part itu, badan aku shaking, bener-bener shaking yang Oke. sampai mau jatuh, sampai mau pingsan. Oke, tapi nggak apa-apa karena Sebegitunya. pelan-pelan pasti bisa dilaluin. Jadi aku nggak nyerah juga. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa emang jalannya kayak gini pelan-pelan aja. Iya, Nggak bener, perlu kayak- nggak bisa tiba-tiba selesai semuanya pada saat ini juga. Betul, satu jangan menyerah karena sayang. Benar. Yang kedua ngapain buru-buru? Siapa yang Ngapain, ngejar iya. gue sih? Oke, nah dan ini dia sebagai seorang artis pasti kan salah satu momen tersenang kita adalah ketika kita tahu bahwa banyak orang yang sayang sama kita. Benar. Banyak orang yang suka sama lagu kita. Yes. Nah tapi ada aja nih menurut gue ini kalau kata temen gue tuh uang receh. Maunya kecil tapi nyaring bunyinya. Haters. Nggak perlu dihadapin gak sih kak? Maksudnya Benar. kayak ya udah urusan masing-masing aja. Karena Betul. mereka nggak tahu kita, aku juga nggak tahu lo siapa. Benar. Tiba-tiba lo dateng kayak cuman buat ngata-ngatain. Menurut aku nggak worth it untuk ngabisin waktu aku. Iya gak sih? Betul, tepuk tangan dong buat Kayak- Keisha. Soalnya tergantung gimana kita nerimanya. Kalau kita yang kayak balesin satu-satu tuh maka mereka malah makin panas, makin menjadi-jadi. Jadi kayak ya udah, oh ini nggak baik buat aku, ya udah dilupain aja. Benar. Kalau kepikiran ya udah, kepikiran wajar. Cuman yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Jadi kayak ya udah, nggak apa-apa lu ngomong kayak gitu, gue bisa nerima, gue bisa ngebuang. Tapi gue milih untuk ngebuang jadi ya. Wow, cool. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ketemu bareng sama Opal Gengsi Plaza Indonesia ya. Harapan Keisha terhadap karir kamu 5 tahun ke depan deh. Kamu picture-nya kamu tuh apa? Mau ngapain? Aku tuh orang yang kayak ya udah, kayak go with the flow aja. Yang kayak bukan yang kayak
Aku bahkan gak punya cita-cita waktu aku sekolah. Kayak aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi astronot, gak ada Kak. Halo, aku aja Kakak juga cita-citaku pas SMP ditanya mau jadi apa? Mau jadi Power Ranger. Apa enggak muluk-muluk? SMP masih Power Ranger. Maksud gue dengan badan sebesar ini tentu bajunya kesempitan dong, Dek. Gitu loh. Tentu butuh kain yang banyak gitu ya. Tapi kamu gak ada. Aku Just go iya with sih. the flow. Just go with the flow. Cuman kayak bukan jadi goals ya. Cuman kalau Yeah. harapan ada kayak pengen album aku pertama nanti bakal rilis dalam waktu dekat. Jadi When? semoga Please spill. nggak bisa. Oh, tanggalnya gak bisa di spill juga? Belum. Oke. Jadi tunggu aja. Insya Allah di tahun ini. Jadi semoga secepatnya. Semoga bisa kalian nikmati nantinya. Terus pengen punya tour sendiri, Amin, konsep tour. amin, gitu. amin, Jadi, amin. hal-hal kayak gitu sih. Atau mungkin awards. Amin. Jadi Amin, amin. we'll see. Oke, Keisha. Terima kasih Yes. banyak ya. Terima kasih banyak. Kak Yes, Julio. sudah main-main ke Opal Jam Session. Sampai ketemu nanti di Plaza Indonesia, oke? See you. Tepuk tangan buat Keisha Lefronka. Nah, dan juga buat kamu Opal Gengs, jangan lupa di follow terus sosial media Opal. Kita punya TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, apapun itu semuanya di Opal_ID. Go Julio, signing out, bye bye. Wah. Opal Jam Session.